Selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Puji Tuhan, saat ini kita masih dipertemukan oleh Tuhan untuk beribadah, walaupun melalui live streaming, tetapi tidak menjadi hambatan bagi kita untuk beribadah, memuji Dia, menyembah dan meninggikan namanya, serta mendengarkan firman-Nya dari rumah kita masing-masing. Dan tema kita minggu ini berkata, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Jemaat yang kekasih, sebelum kita beribadah, mari kita mendengarkan penekanan warta jemaat, edisi minggu ke-32, minggu 8 Agustus 2021. Yang pertama, peneguhan dan pemberkatan nikah. Disampaikan kepada warga jemaat bahwa rencana peneguhan dan pemberkatan nikah dari Saudara Seberlolo SM dan Saudari Justina Tangguh Pabaru SM akan dilaksanakan pada bulan Agustus 2021. Yang kedua, berita duka. Segenap majelis jemaat, pengurus OIG, PKBGT, PWGT, PPGT, SMGT, dan segenap warga jemaat Bunturanu menyatakan duka cita yang mendalam atas terpanggilnya hambanya yang terkasih, Ibu Yohana Bua pada hari Selasa 3 Agustus 2021 dan telah dimakamkan pada hari Kamis 5 Agustus 2021. Demikian penekanan warta jemaat. Ketua Bapak Pendeta Aris Lute MTH MM, Sekretaris Bapak Penatua Agustinus Lama Eskel. Jemaat yang kekasih, mari kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Mari kita mengangkat pujian, Ya Roh Kudus, baharuilah dan persatukanlah kami. Sidang jemaat Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi kamu. Dan bagimu juga. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, mari kita bersama-sama menghayati hukum kasih dari Injil Matius pasal 22. Ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40, demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Jemaat yang kasih, kita aminkan pembacaan data Tita atau perintah mengasihi, perintah baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan membawa persembahan kita. Nats persembahan, Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya lah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Mazmur 33 ayat 1 dan 2. Mengiringi persembahan, kita angkat pujian, mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mendoakan persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada hari ini kami membawa persembahan kami yang telah kami kumpulkan. Kiranya persembahan kami ini dapat dipergunakan untuk menata pelayanan dan membantu membangun kerajaan Allah di dunia ini. Mungkin pemberian kami tidaklah seberapa daripada yang Bapa telah limpahkan kepada kami. Namun kami selalu tahu apa yang kami berikan ini selalu dilipat gandakan oleh Bapa di sorga. Beri kami hikmat sehingga kami dapat mengelola dan mempertanggungjawabkan persembahan ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, terimalah persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita angkat pujian dengan judul Pakailah Seluruh Hidupmu dalam Ladang Dunia. Pakailah seluruh hidupmu
Ibu saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menyambut pembacaan perenungan firman Tuhan dari pertama Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8, Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32, dan Injil Yohanes pasal 6 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-51. Setelah kita mempersiapkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas perkenan-Mu sehingga kami boleh mengalami dan menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh bersekutu di hari Minggu ini. Bersyukur atas segala berkat, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan. Kami boleh menikmati napas kehidupan. Kami boleh beraktivitas dalam berbagai tugas dan tanggung jawab. Bahkan kami bersyukur di tengah-tengah pandemi ini. Kami terus dikuatkan, kami terus diberi hikmat untuk senantiasa belajar dari situasi yang sedang terjadi, yang tentunya akan mempengaruhi kehidupan kami, iman kami, tetapi dalam iman kami terus belajar, mempercayakan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami percaya dengan kuasa dan tuntunan Roh Kudus-Mu, kami boleh dimungkinkan dalam menghayati, memahami, dan mengerti kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan. Pun hamba-Mu yang Engkau utus saat ini, biarlah Tuhan dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, hamba-Mu diperkenan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu ini. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 8. Elia ke Gunung Horeb. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, maka lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya, dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yahuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun, sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu. Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu Gunung Horeb. Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pembacaan kita yang kedua terambil dari Perjanjian Baru, Efesus pasal 4, ayatnya yang ke-17 hingga ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan, manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena itu adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Haleluya. Injil Yohanes pasal 6, mulai ayatnya yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-51. Demikian Injil Yesus Kristus. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari sorga. Kata mereka, bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari sorga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga,
barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti yang hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengar, lalu melakukan dalam seluruh kehidupan kita. Amin. Semangat tu kadami puang. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini, walaupun kita masih terus berada dalam situasi pandemi COVID-19, kita terus bersyukur bahwa kita masih bisa bersama-sama dalam berbagai suka duka dan gumul kehidupan. Kita tetap berelasi dengan Tuhan dan kita semakin yakin dan percaya bahwa semuanya ini tentunya tidak terlepas dari tuntunan dan rancangan Tuhan. Tema kita sepanjang minggu ini, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, pertanyaan bagi kita, mengapa kita memeluk agama Kristen, atau kita memiliki keyakinan bahwa satu-satunya jalan dan keselamatan adalah Yesus, atau Yesus adalah juru selamat. Bapak Ibu Saudara, pertanyaan ini tentunya pertanyaan yang semudah untuk dijawab. Tetapi pertanyaan ini tentunya memerlukan sebuah penghayatan dan perenungan. Yang pasti bagi setiap orang yang beragama atau berkeyakinan kekristenan, punya harapan, punya kerinduan untuk lebih mengenal siapa Tuhan, bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Seorang Kristen berarti ingin mengetahui, ingin memahami dan mengerti serta melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk dilakukan demi untuk kemuliaan namanya. Atau dengan kata lain, saudara-saudara, kekristenan adalah suatu keyakinan yang mengajarkan umat yang percaya untuk berubah dari manusia lama menjadi manusia baru. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, firman Tuhan yang kita renungkan saat ini mengingatkan kita untuk melakukan perubahan secara terus-menerus di dalam terang kebenaran firman Tuhan, atau apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara, sekaitan dengan tema kita hari ini, mungkin kita masih ingat sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-22 yang dilaksanakan pada tanggal 4 sampai 8 Juli 2006, yaitu dilakukan di Padepokan Pencaksilat Taman Mini Indonesia Indah. Tema yang menjadi sorotan dari sidang Sinode Am Gereja Toraja yang ke-22 adalah berubahlah oleh pembaruan budi. Kenapa tema ini membutuhkan sebuah kesempatan dalam persidangan yang akbar dalam Gereja Toraja untuk digumuli dan dihayati? Karena tema ini begitu penting bagi kita.
bagaimana setiap orang supaya sungguh-sungguh hidupnya sebagai manusia lama menjadi manusia yang baru yang diciptakan di dalam Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang sedang berproses di dalam dunia. Sehingga tugas kita adalah kita harus hidup tidak serupa dengan dunia. Tugas kita dalam kehidupan beriman kepada Tuhan adalah kehidupan yang selalu diuji, selalu ditantang dengan situasi dan kondisi yang ada di dunia ini. Kita harus berubah atau membaharui budi, sehingga kita dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bisa kita bandingkan dengan Roma pasal 12 ayatnya yang kedua. Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus. Bagi kita orang percaya atau orang Kristen, tidak ada alasan untuk tidak berubah dan memperbaharui hidup. Proses yang harus dilalui yaitu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Sekaitan dengan tema perenungan kita yang diangkat dari Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-23, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Apa yang diharapkan saudara-saudara terjadi dari diri setiap umat yang telah mengalami pembaharuan, yang telah dibaharui di dalam roh dan pikiran? Yang diharapkan adalah apa yang kita imani dan yakini itu harus dikonkretkan, harus dinyatakan lewat perbuatan, atau dalam bahasanya Yakobus mengatakan bahwa iman dan perbuatan harus sejalan, atau perbuatan dengan iman harus selaras. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, bagaimana kita menikmati hidup yang dibaharui? Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan dibaharui dalam roh dan pikiran. Pertama, bahwa selama kita masih berada di dunia, kita harus sadar bahwa sistem di dunia jahat adanya. Kehidupan kita selalu digoda dengan tawaran-tawaran hidup yang menggiurkan, dengan banyak pilihan-pilihan yang mungkin lebih mudah dan gampang. Dalam kehidupan dunia ini, kita senantiasa diperhadapkan kepada pemenuhan kebutuhan yang serba instan. Itu yang pertama yang perlu kita renungkan. Hal yang kedua, saudara-saudara, kita harus memiliki sikap yang tegas terhadap segala cara yang berlaku dan populer dari roh dunia, sambil memberitakan kebenaran kekal dan standar kebenaran firman Allah demi Kristus, atau hidup menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru telah datang. Bandingkan dengan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Bapak Ibu Saudara, hidup yang dibaharui, hal yang berikut yang kita lakukan, kita harus membenci kejahatan, mengasihi yang benar, dan menolak untuk berserah pada aneka macam keduniawian, seperti keserakahan, egois atau mementingkan diri sendiri, menonjolkan pikiran kemanusiaan kita, menempuh siasat-siasat politik, menghalalkan semua cara untuk mencapai tujuan, iri hati, kebencian, dendam, kecemaran, dan bahasa yang tidak senonoh, dan
hiburan duniawi, cara berpakaian yang tidak sopan, kedursilaan, mengkonsumsi obat-obat terlarang, dan bersekutu dengan orang-orang dunia untuk melakukan kejahatan. Hal yang berikut saudara-saudara menjadi hidup yang dibaharui adalah pikiran kita harus diselaraskan dengan cara Allah, dengan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Rencana dan cita-cita kita harus ditentukan oleh kebenaran surgawi dan abadi, bukan oleh zaman yang jahat atau sekular dan sementara ini. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, melalui surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal 4, khususnya di ayat 17 sampai 32, di sini cukup jelas dijelaskan perbedaan antara manusia lama dan manusia baru. Mari kita memperhatikan hal-hal apa yang disorot terkait dengan manusia lama dan manusia baru. Ketika kita menjadi manusia lama, berarti hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Apa yang diharapkan ketika kita menjadi manusia baru? Berarti kita telah belajar mengenal Kristus. Manusia lama pengertian yang gelap, yang jauh dari hidup bersekutu dengan Allah karena kebodohan atau karena kedegilan hati. Yang diharapkan ketika menjadi manusia baru adalah kita telah mendengar tentang Dia atau Kristus, dan kita telah menerima kebenaran yang nyata di dalamnya atau di dalam Kristus. Kemudian berikut yang disampaikan Rasul Paulus, manusia lama, yaitu perasaannya yang telah tumpul dan menyerahkan diri pada hawa nafsu duniawi dan serakah dengan segala bentuk atau segala macam kecemaran. Yang diharapkan menjadi manusia baru harus menanggalkan manusia lama, supaya dibaharui di dalam roh, di dalam pikiran, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan. Kemudian berikut, manusia lama yaitu berdusta. Yang diharapkan terjadi adalah membuang dusta dan mengatakan yang benar. Berikut ciri manusia lama, marah yang menimbulkan dosa dan memberi kesempatan kepada iblis. Apa yang harus diharapkan terjadi sebagai manusia baru? Yaitu jangan menimbulkan dosa ketika melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan, dan amarahmu harus padam sebelum matahari terbenam. Itu di ayatnya yang ke-26. Kemudian apalagi yang diperingatkan? Manusia lama, misalnya yang mencuri, diharapkan jangan lagi mencuri dan hendaklah bekerja keras. Berikut Rasul Paulus, manusia lama yaitu mengucapkan perkataan-perkataan kotor. Yang seharusnya menjadi manusia baru kita lakukan adalah pakailah perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang membangun. Kemudian manusia lama mendukakan Roh Kudus. Dan menjadi manusia baru berarti kita tidak mendukakan Roh Kudus yang telah dimeteraikan. Kalau kita memperhatikan Alkitab bahwa dosa yang tidak diampuni adalah mendukakan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus, hal yang berikut disampaikan Rasul Paulus, ciri manusia lama, segala kepahitan, kegerahan, kemarahan, pertikaian dan fitnah, dan segala bentuk kejahatan. Diharapkan menjadi manusia baru berarti hendaklah seorang ramah terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu Saudara, dari beberapa pengungkapan yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui beberapa perikop kita pada hari ini, cukup jelas bahwa intinya adalah setiap orang
yang dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, setiap orang yang takut akan Tuhan, berarti dia harus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali dalam kehidupan kita, bahwa hal yang pertama kita renungkan, seorang yang telah dibaharui dalam roh dan pikiran harus tampil beda. Artinya, ketika kita menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, berarti kehidupan kita berbeda dengan kehidupan orang-orang dunia ini. Kita harus menunjukkan apa yang Yesus telah ajarkan bagi kita. Hal yang berikut, saudara-saudara, kita harus memiliki energi yang positif untuk bertahan dalam membangun kebersamaan atau persekutuan. Energi yang positif di sini adalah sesuatu yang sangat bermanfaat, sesuatu yang punya faedah untuk saling menguatkan dan membangun dalam persekutuan sebagai gereja atau umat Tuhan. Kemudian, Bapak Ibu Saudara, kesediaan kita untuk terus berkarya, untuk terus bersinergi dengan sesama warga jemaat dan orang lain, itu adalah bagian yang harus kita lakukan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita secara terus-menerus mengevaluasi kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh telah dibaharui di dalam roh dan pikiran kita. Roh Kudus menguatkan dan memampukan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Mari kita hening sejenak. Di dalam keteduhan, kami datang menghayati dan merenungkan bahwa apakah kami ini sungguh-sungguh menjadi pribadi yang sudah dibaharui di dalam roh dan pikiran. Karena itu Tuhan, kami percaya bahwa hanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, itulah yang memungkinkan kami untuk berubah, untuk hidup berkenan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih firman-Mu telah kami dengarkan Tuhan, yang telah mengingatkan kami untuk selalu menyadari bahwa kehidupan yang sedang kami jalani adalah kehidupan yang ditempatkan oleh Tuhan di dunia ini. Tentunya tujuan kehadiran kami adalah harus melakukan perubahan. Kami harus menjadi berkat. Kami harus menunjukkan apa yang Tuhan telah ajarkan melalui firman. Saat ini kami datang menyampaikan beberapa syafaat kami kepadamu. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, baik sebagai pribadi, dalam kehidupan sebuah rumah tangga. Mereka terus-menerus dalam pergumulan. Mereka terus-menerus menjalani kehidupan dengan selalu berharap dan bergantung kepada campur tangan Tuhan. Karena itu ya Tuhan, tolonglah mereka, beri kekuatan, beri kesehatan, beri hikmat, sehingga mereka dimampukan menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari, khususnya di tengah-tengah pandemi ini. Bapa di sorga, kami berdoa syafaat kepadamu, bagi keluarga dari almarhumah Ibu Yohana Bua, yang Tuhan telah panggil dari tengah-tengah keluarga dan jemaat. Hiburkan dan kuatkan segenap keluarga yang ditinggalkan, sehingga mereka mampu menghadapi duka cita ini. Bapa di sorga, bersyukur keluarga telah dimungkinkan untuk memakamkan jenazah dari ibu terkasih. Karena itu menjadi bagian dari keluarga kami ini. Kami terus mendukung dalam doa, kiranya Tuhan kuatkan dan mampukan. Kami juga berdoa akan rencana pemberkatan nikah kepada saudara kami Seber, Lolo, dan Justin. Biarlah Tuhan persiapkan saudara kami sehingga pada waktu dan hari yang telah direncanakan, yaitu tanggal 20 Agustus, mereka berdua boleh disertai dengan keluarga hadir di tempat ini untuk menyatakan janji dan komitmennya dalam ibadah pemberkatan nikah. Persiapkan seluruh persiapan-persiapan sekaitan dengan pemberkatan nikah yang akan diterima. Bapa di sorga, kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang berada di dalam usia lanjut. Beberapa orang tua terkasih kami
kondisi fisiknya lemah, dan mungkin juga ada yang mengalami gangguan kesehatan. Demikian juga jemaatmu yang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Jemaatmu yang sedang mengisolasi diri karena terpapar. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa bagi jemaatmu yang kehilangan keluarga mereka karena pandemi. Tuhan terus menguatkan dan menghiburkan. Tuhan terus memberkati makanan, obat-obatan, dan minuman. Tuhan terus melawat dan memulihkan mereka, sehingga mereka tetap kuat menjalani kehidupan ini. Bapa di sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang memberi diri dalam mempersiapkan pelayanan melalui ibadah secara daring ini. Biarlah Tuhan terus memberikan kemampuan dan khidmat sehingga ibadah ini boleh dipersiapkan dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan akan pelayanan yang akan diemban oleh majelis gereja dan pengurus OIG ke depan. Biarlah Tuhan terus mempersiapkan kami sekalian sehingga pelayanan dapat diatur dengan baik, dipersiapkan dengan baik. Bapa di sorga, kami terus mendukung pemerintah kami yang terus berupaya melakukan langkah-langkah sekaitan dengan memutus mata rantai penyebaran virus, dengan melakukan sosialisasi, pemberlakuan protokol kesehatan, pembatasan kegiatan masyarakat secara terbatas, dan vaksinasi yang dilakukan di berbagai tempat. Biarlah Tuhan semuanya ini adalah bagian untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Demikian juga kami sekalian, pakailah kami Tuhan, beri kami hikmat, sehingga kami terus patuh kepada protokol kesehatan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dalam kehidupan rumah tangga, dalam pendampingan anak-anak dan cucu, dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Biarlah Tuhan terus hadir untuk membukakan jalan, dan Tuhan boleh mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan setiap jemaat-Mu. Bapa di sorga, inilah syafaat kami, inilah kehidupan kami yang kami persembahkan kepadamu. Kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang bergumul. Biarlah Tuhan senantiasa memampukan kami bahwa kami ini sudah berada di dalam Kristus, sehingga ciri-ciri manusia lama tidak lagi menggerogoti kehidupan kami sebagai ciptaan baru di dalam Kristus, tetapi hari lepas hari kami terus menunjukkan kehidupan yang diberkenan oleh Tuhan. Inilah doa syafaat kami. Doa ini kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menyambut pengutusan dan berkat, kita angkat pujian, Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu.
saudara sidang jemaat Tuhan, pergilah dan hiduplah di dalam terang firman Tuhan, supaya kamu terus dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan jadilah teladan bagi sesama, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan atas perkenannya hambanya Bapak Pendeta Aris Lute MTH MM telah menaburkan firman kebenaran Tuhan. Dan majelis dan semua yang bertugas dalam ibadah ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam ibadah saat ini. Mari kita tetap patuh pada protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan menghindari kerumunan banyak orang. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita. Kita angkat pujian sebagai lagu penutup, Tuhan Allah beserta engkau. Demikian ibadah kita. Tuhan memberkati. Salam sehat dari Jemaat Bunturanu. Amin. Dari mimbar pelayanan Gedung Gereja Toraja Jemaat Bunturanu, kami menyampaikan selamat hari Minggu. Salam bagi segenap keluarga. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selamat hari Minggu. Diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin nanti, cepat atau lambat, tak seorang tahu bila waktunya. Diputar sekali dan tak seorang pun tahu kapan kan berhenti.